Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Welcome November 2022. Tanpa terasa kita sudah masuk bulan November 2022. Tema renungan bulan November 2022 ini adalah Glorify the King through the Family, memuliakan Sang Raja lewat keluarga. Dalam Yosua 24 ayat 15 ada kata ibadah, yang dalam bahasa Ibraninya adalah avodah, yang diambil dari kata dasar avad yang artinya bekerja atau melayani. Jadi, jika kita bekerja atau melayani, sebenarnya kita sedang beribadah kepada Sang Raja. Saat ini mari kita belajar bersama tentang bagaimana memuliakan Sang Raja lewat keluarga kita. Kita juga akan belajar bersama mengenai masalah dan tantangan dalam keluarga. Yang pertama, bagaimana memuliakan Sang Raja lewat keluarga kita. Mazmur 128. Hidup takut Tuhan. Mazmur 128 ayat 1a. Kunci memuliakan Sang Raja lewat keluarga kita adalah hidup dalam takut, hormat, dan gentar kepadanya. Artinya, keluarga kita hendaknya benar-benar mengutamakan Sang Raja di atas segalanya. Hidup menurut jalan Tuhan. Mazmur 128 ayat 1b. Sesungguhnya kita sudah tahu bahwa jalan Sang Raja tidak sama dengan jalan kita. Yesaya 55 ayat 8-9. Jalan kita sering dituntun oleh suara hati dan daging kita. Oleh sebab itu seharusnya kita mulai belajar mendengarkan suara Sang Raja, bukan mendengar suara hati. Jalan Sang Raja akan ditunjukkan saat kita mau mendengarkan suaranya. Hidup bersama dalam kerukunan. Mazmur 133 ayat 1. Ada banyak keluarga bisa rukun saat mereka hidup terpisah. Mengapa demikian? Ego mereka tidak akan bergesekan saat tidak berkumpul bersama. Namun saat mereka berkumpul bersama, rupanya ego mereka bergesekan sehingga mereka sering berbeda pendapat dan bertengkar satu dengan lainnya. Yang Sang Raja kehendaki adalah kita dapat hidup bersama dalam kerukunan. Saat keluarga kita rukun, maka Sang Raja dimuliakan lewat keluarga kita. Sudahkah keluarga kita memuliakan Sang Raja? Yang kedua, tantangan dan masalah dalam keluarga. Mazmur 127. Mengandalkan kemampuan sendiri. Mazmur 127 ayat 1-2. Sekalipun kemampuan kita terbatas, kita seringkali mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kita baru mau berubah saat kita sudah menghadapi tembok tebal tantangan dan masalah yang tak bisa kita hadapi sendiri. Ada banyak keluarga yang masih melakukan hal ini dan seringkali tidak mau segera sadar dan bertobat dari kesalahan ini. Seharusnya sejak awal kita benar-benar mengandalkan Sang Raja, bukan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Yeremia 17 ayat 5-7. Ketamakan. Amsal 3 ayat 9-10. Ketamakan adalah ciri dari orang yang tidak mengenal Sang Raja. Ketamakan tanda orang yang egois. Ketamakan itu menghancurkan keluarga dan mempermalukan Sang Raja junjungan kita. Orang tua tidak mendidik putra-putrinya dengan benar. Amsal 3 ayat 11-12. Anak gampangan, yaitu anak manja, dihasilkan dari orang tua yang tidak mendidik putra-putrinya dalam kebenaran. Anak manja mudah rapuh dan hancur saat menghadapi tantangan dan masalah kehidupan. Oleh sebab itu, orang tua harus berkomitmen untuk mendidik putra-putrinya di dalam kebenaran. Sudahkah keluarga kita menghadapi dan menyelesaikan setiap tantangan dan masalah? Memuliakan Sang Raja dimulai saat kita hidup dalam takut, hormat, dan gentar kepada Sang Raja.